Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mahfiron Rais Hakiki, Rizky Andre Wibowo, Sita Nur Faradila, dan Umi Sangata akan memaparkan materi tentang pembuatan pengembangan produk solida parasetamol. Untuk yang pertama, ada definisi tablet sendiri. Tablet merupakan sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet gempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Berikut beberapa keuntungan tablet. Yang pertama, tablet merupakan bentuk sediaan yang utuh dan menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral untuk ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang rendah. Yang kedua, ongkos pembuatannya paling rendah. Selanjutnya, sediaan oral yang paling mudah dan murah untuk dikemas serta dikirim. Kemudian, paling mudah ditelan serta paling kecil kemungkinan tertinggal di tenggorokan. Yang terakhir, mempunyai sifat stabilitas mikrobiologis yang paling baik. Untuk kerugian tablet sendiri, antara lain, yang pertama ada orang tertentu yang tidak dapat menelan tablet, seperti dalam keadaan tidak sadar atau pingsan. Yang kedua, formulasi tablet cukup rumit, antara lain, beberapa zat aktif sulit digempa menjadi kompak padat karena sifat amorfnya, flokulasi atau rendahnya berat jenis. Kemudian, zat aktif yang sulit terbasahi atau hidrofob, lambat melarut, dosisnya cukup besar atau tinggi, absorpsi optimumnya tinggi melalui saluran cerna, atau kombinasi dari sifat tersebut akan sulit untuk diformulasi. Yang selanjutnya, zat aktif yang rasanya pahit, tidak enak, atau bau yang tidak disenangi. Zat aktif yang peka terhadap oksigen, atmosfer, dan kelembaban udara memerlukan enkapsulasi sebelum digempa. Dalam hal ini, sediaan kapsul menjadi lebih baik daripada tablet. Untuk studi preformulasi yaitu tahap pertama dalam pembentukan tablet atau aktivitas formulasi dengan pertimbangan yang hati-hati dari data preformulasi. Preformulasi penting bagi formulator untuk mendapatkan profil fisika kimia yang lengkap dari bahan-bahan aktif yang tersedia sebelum memulai suatu aktivitas perkembangan formulasi. Seluruh informasi ini diketahui sebagai preformulasi. Kemudian ada tujuan preformulasi. Tujuan dasar dari aktivitas preformulasi yaitu untuk menyiapkan dasar rasional untuk metode preformulasi untuk memaksimalkan kesempatan dalam mengoptimalkan sebuah produk obat dan penampilannya. Dari sudut pandang seorang formulator tablet, informasi preformulasi yang paling penting adalah studi kestabilan zat tambahan obat. Kemudian alasan pemilihan bahan. Untuk PVP, cornstarch, magnesium stearat, talc, dan laktosum, kami mengambil dari buku Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation, di mana laktosum sebagai pengisi yang bobotnya ditentukan oleh bobot seluruh bahan dikurangi dengan bobot zat aktif dan bobot zat tambahan. Selanjutnya yaitu pertimbangan pemilihan bahan aktif parasetamol, di mana dosis parasetamol dalam sediaan tablet lebih dari 5%, sehingga pembuatan tablet dengan metode granulasi. Fungsi aqua yang digunakan dalam pembuatan tablet parasetamol bukan sebagai pelarut zat aktif, tetapi untuk melarutkan zat pengikat karena zat pengikat yang digunakan dalam formula ini larut dalam air. Kemudian, berdasarkan data stabilitas, parasetamol stabil pada temperatur 45 Celcius dalam bentuk serbuk, sehingga pada saat pengeringan, granul dilakukan pada temperatur di bawah 45 derajat Celcius. Bobot tablet yang dibuat 700 mg, sedangkan bobot parasetamol adalah 500 mg, sehingga ditambahkan zat pengisi laktosa untuk menambah bobot tablet. Untuk mengikat zat aktif dan zat tambahan, serta agar tablet dapat dicetak, maka ditambahkan zat pengikat PVP. Tablet merupakan sediaan solid sehingga ditambahkan penghancur atau disintegran dengan menggunakan amilum pada fase luar dan dalam yang berfungsi untuk memfasilitasi kehancuran tablet sesaat setelah ditelan oleh pasien.
Pertimbangan pemilihan bahan aktif parasetamol selanjutnya yaitu untuk memperbaiki sifat alir serbuk ditambahkan talkum sebagai pelicin atau glidan. Selanjutnya, untuk menurunkan friksi antara serbuk dan disk pada saat proses filler ditambahkan magneum stearat sebagai lubrikan. Laktosa digunakan sebagai pengisi atau filler yang berfungsi untuk menambah bobot tablet. Kemudian, PVP digunakan sebagai pengikat atau binder yang berfungsi untuk mengikat zat aktif dan zat tambahan agar tablet dapat dicetak. Selanjutnya, amilum digunakan sebagai penghancur atau disintegran yang berfungsi untuk mempermudah kehancuran tablet dalam pencernaan. Kemudian, talkum digunakan sebagai pelicin atau glidan yang berfungsi untuk memperbaiki sifat alir serbuk dari hopper ke D. Yang terakhir, magneum stearat digunakan sebagai lubrikan yang berfungsi untuk menurunkan friksi antara serbuk dan D. Selanjutnya, pengujian sediaan tablet. Yang pertama ada pengujian keseragaman bobot, di mana keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua metode, yaitu keseragaman bobot atau keseragaman kandungan. Persyaratan ini digunakan untuk sediaan yang mengandung satu zat aktif dan sediaan mengandung 2 atau lebih zat aktif. 20 tablet ditimbang seluruhnya dengan seksama, dihitung bobot rata-ratanya, ditimbang satu persatu tablet dibandingkan dengan bobot rata-rata tablet. Persyaratan keseragaman bobot tablet yang ditetapkan untuk tablet dengan bobot lebih dari 300 mg adalah tidak lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari 5% dan tidak ada satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari 10%. Pengujian yang selanjutnya yaitu uji kekerasan. Uji kekerasan tablet dapat didefinisikan sebagai uji kekuatan tablet yang mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan, yang diukur dengan memberi tekanan terhadap diameter tablet. Alat yang biasa digunakan adalah hardness tester. Angka yang ditunjukkan pada skala menunjukkan kekerasan tablet dalam satuan kilogram. Kekerasan tablet yang baik adalah 4-8 kg. Untuk pengujian yang selanjutnya yaitu uji kerapuhan, di mana uji kerapuhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Kerapuhan diukur dengan variabilator. Prinsipnya adalah menetapkan bobot yang hilang dari sejumlah tablet selama diputar dalam variabilator selama waktu tertentu. Pada proses pengukuran kerapuhan, alat diputar dengan kecepatan 25 putaran per menit dan waktu yang digunakan adalah 4 menit. Uji kerapuhan berhubungan dengan kehilangan bobot akibat abrasi yang terjadi pada permukaan tablet. Semakin besar harga persentase kerapuhan, maka semakin besar massa tablet yang hilang. Kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi atau kadar zat aktif yang masih terdapat pada tablet. Tablet dengan konsentrasi zat aktif yang kecil, adanya kehilangan massa akibat rapuh akan mempengaruhi kadar zat aktif yang masih terdapat dalam tablet. Tablet yang diuji dibebas debukan terlebih dahulu. Ditimbang 10 tablet yang dipilih secara acak, seluruh tablet dimasukkan ke dalam uji kerapuhan selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Selanjutnya, tablet dibebas debukan dan ditimbang kembali. Dihitung persen bobot tablet yang hilang. Bobot tablet yang hilang tidak lebih dari 1%. Untuk pengujian yang terakhir yaitu uji disolusi. Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan tablet dan kapsul, kecuali pada etiket dinyatakan bahwa tablet harus dikunyah. Alat dianggap sesuai bila hasil yang diperoleh berada dalam rentang yang diperbolehkan, seperti yang tertera dalam sertifikat dari kalibrator yang bersangkutan. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.